Puji Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita, bertepuk tangan, muliakan Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Roh Kudus berhala, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, bakar menjadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Haleluya. Kembali. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Roh Allah, bakar hati dan jiwa. Apimu bakarku, menjadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat umatnya di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah lakukan melawat umatnya, umat di timur dan barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Haleluya. Kembali. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Haleluya. Apimu bakarku jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Haleluya. Kembali lebih bersungguh-sungguh. Roh Kudus, Roh Allah terjadi di sini. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, menjadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Beriku kasih kudusmu. Beriku kasih kudusmu. Jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan Roh Allah terjadi di sini.
utara selatan. Kau akan Allah sekarang, Allah sekarang. Puji Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, inilah saat yang dinanti. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, aku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kembali ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Haleluya, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian yang melanda seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan, Tuhan memberiku kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, aku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, aku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan, kegirangan, dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, aku bersorak. Haleluya, aku bersorak. Haleluya. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Ref langsung. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup
Padanya ku berharap, ku pegang salibnya, padanya ku berharap. kasihnya selamatkan, Kasihnya selamatkan, kasihnya bebaskanku, kasihnya bebaskan. terbesar kasihnya, terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya, Dia berikan anaknya. barang siapa percaya Barang siapa percaya tak binasa, tak binasa, beroleh hidup kekal. beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, Bebas, anugerah-Mu menebusku, anugerah-Mu menebus. terbesar kasihnya, Terbesar kasihnya, Dia berikan anaknya, Dia berikan anaknya. barang siapa percaya tak binasa, Percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. hidup Oleh darah-Nya ku dibebaskan, ku dibebaskan. untuk kemuliaan-Nya. Aku berserah kepada Kristus Aku berserah kepada Kristus. yang telah selamatkanku oleh darah-Nya. Ku dibebaskan untuk kemuliaan. Aku berserah kepada Kristus yang telah selamatkanku. Terbesar kasih-Nya, terbesar Kasihnya, Dia berikan anaknya, Dia berikan anaknya. barang siapa percaya Barang siapa percaya tak binasa, binasa, beroleh hidup kekal. hidup Barang siapa percaya percaya tak binasa binasa, dan beroleh hidup kekal. Dan puji Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita hari ini, kami akan bacakan susunan acara ibadah kita. Kita nanti berdoa untuk menyerahkan ibadah ini kepada Dia Tuhan kita, yang kita percayai hari ini Dia bersama dengan kita. Dan untuk selalu memimpin setiap acara ibadah, kita nanti berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Ramses Siringoringo. Dan doa khusus pelayanan firman Tuhan
Kita berdoa nanti dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Rudi Simbolon. Persembahan pujian belum ada laporan, yang persembahan pujian secara khusus, tidak ada, baik. Dan firman Tuhan kita akan terima, disampaikan oleh Bapak Pendeta Edianto Nadeak yang datang dari sidang Muara Tembesi. Demikian untuk kita ketahui, kami undang dulu kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita bernyanyi agungkan Tuhan. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Langsung dari rap saja. Kubuka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kubuka hati menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami. Jamahlah kami, penuhi dengan kuasa Allah. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kepada Tuhan, bahwa kita membuka hati kepada Dia, Yesus, penolong yang setia. Jamahlah kami, penuhi kami. Penuhi kami dengan kuasa Almighty. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita sama-sama ucapkan doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri. Kita agungkan Tuhan dengan pujian. Besar Allahku. Dan di akhir pujian kita ini, kami undang Bapak Pendeta Muda Ramses Siringoringo untuk memimpin kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan ibadah ini kepada Dia Tuhan kita Yesus yang sungguh baik itu. Supaya Dia Yesus yang beracara dan mengurapi para hamba-hambanya dan menjamah hati kita. Lawatan Tuhan terjadi saat kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Besar Allahku. Allahku, nyanyikan besar Allahku. Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan. Kemegahan Raja Haleluya. dalam kemuliaan. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Bumi pun bersuka. Dia datang
sirna. Kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya. Katakan layak dipuji, layak disembah. Layak disembah. Kau raja segala raja. Segala raja. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Layak disembah. Kau raja segala raja. Layak disembah. Kau raja segala raja. Hatiku bernyanyi. Oh, kau besar. Haleluya. Haleluya. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Kembali kita bersama-sama ulurkan tangan kepada Tuhan. Agungkan Dia, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Di dalam nama Yesus selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Haleluya Yesus. Haleluya Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur dalam kasih dan kuasa-Mu. Sebab nama-Mu besar, agung dan mulia Engkau Tuhan. Yang kami sembah saat pagi hari ini. Kami bersorak-sorai, bernyanyi dari seluruh lubuk hati kami Bapa di sorga. Engkau Allah kami yang besar. Engkau Tuhan kami yang ajaib. Engkau yang Raja segala raja. Sehingga hari ini Bapa di sorga, kami mempersiapkan tubuh roh dan jiwa kami. Boleh kami persembahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Agar lawatan Bapa menyelimuti kami semua dengan kuasa, dengan Roh Kudus, dengan naungan Tuhan. Sehingga Tuhan Bapa di sorga, Tuhan kami, gereja-Mu, Bandar Lampung Tuhan, seluruh umat-Mu, dan juga Tuhan Yesus, para mama-Mu yang telah Kau utus, kami berkumpul, bersorai-sorai dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Tuhan kami yang agung. Sehingga nama-Mu yang besar. Hari ini ibadah kami Bapa di sorga, ibadah Minggu Raya Tuhan Yesus, biarlah seluruh umat-Mu yang hari ini Bapa boleh kami dapat persembahkan Tuhan. Terlebih Bapa di sorga Tuhan kami, puji-pujian yang Tuhan kami persembahkan. Dan juga Tuhan puji-pujian penyembahan, puji-pujian sorak-sorai yang Tuhan Bapa di sorga kami persembahkan kepada Tuhan. Demikianlah Bapa di sorga, baik pemain musik, singer, Tuhan Yesus Kristus, pimpin pujian, hamba-Mu Bapa Guru kami Bapa di sorga. Engkau Tuhan urapi, penuh dengan kuasa, sehingga Tuhan, roh puji-pujian hari ini menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Yesus. Sehingga Tuhan, hati kami yang bersuka cita akan membawa kemenangan. Hati kami yang bersuka cita, boleh kami menerima kebenaran firman-Mu yang Tuhan akan anugerahkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan demikian Bapa di surga, ibadah kami hari ini, kami mohon kepada Tuhan, lawatan-Mu Bapa di surga, gereja-Mu Engkau pagari dengan kuasa Roh Kudus. Engkau Tuhan melingkupi kami Bapa dengan sayap-Mu, sehingga Tuhan hari ini kami Bapa di surga boleh datang merendahkan diri di bawah kaki salib Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga Tuhan, apapun Tuhan yang Engkau sabdakan Tuhan, apapun yang Tuhan Engkau firmankan, sehinggalah firman-Mu Bapa akan memperbaharui kami dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Lebih bersemangat lagi muliakan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan, bertepuk tanganlah dengan bersemangat, agungkan Dia Allah yang Maha Kuasa, sebab Dia bertahta di atas pujian orang percayanya. Kita bersemangat muliakan Tuhan dengan pujian, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Haleluya. Yesus Kau kekuatan di hidupku, Takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, lembah yang kelam kan ku lewati. sebab Engkau sertaku, Sebab Engkau sertaku. dengan imanku, Dengan imanku ku diselamatkan. oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Kembali. Yesus Kau kekuatan di hidupku, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Kaulah sumber kuat. Haleluya. Katakan lembah yang kelam kan ku lewati, Lembah yang kelam kan ku lewati. sebab Engkau sertaku, Sebab Engkau sertaku. dengan imanku, Dengan imanku ku diselamatkan. oleh kuasa Yesusku. Oleh kuasa Yesusku, Ku angkat tanganku, tanganku ku sorakan haleluya. namamu berkuasa, Berkuasa, surga bumi nyatakan. bumi nyata. Ku angkat tanganku, Angkat tanganku, katakan Kau hebat, Kau hebat. Allah yang perkasa, Perkasa, berkuasa selamanya. kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. namamu berkuasa, Berkuasa, surga bumi nyatakan. bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, berkuasa selamanya. Haleluya. Orang yang percaya, yang memang yakin bahwa Yesuslah kekuatannya. Satu kali kitab Habakuk itu saudaraku berbicara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau sudah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan, tetapi kami harus bersorak-sorak bagi Tuhan. Itulah orang yang percaya kekuatannya Allah sendiri. Dia tidak akan dipengaruhi situasi apapun. Bersukacita terus, muliakan Tuhan. Haleluya. Sekalipun pohon ara.
Haleluya. Banggalah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon Haleluya. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba Terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak Sorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Kembali, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. hasil pohon zaitun Pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. kambing domba terhalau dari kurungan. Terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang Sekali lagi, sekalipun pohon ara pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah. hasil pohon zaitun Pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. kambing domba terhalau. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu Dan sapi. tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak Sorak di dalam Tuhan. di dalam Tuhan, Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. yang menyelamatkanku. Puji Tuhan. Katakan kepada sampingmu, aku akan beria-ria di dalam Tuhan selama kita hidup. Haleluya. Kita kembali berdoa. Berdoa khusus buat pelayanan Tuhan. Dan saat kita memuji Tuhan dengan pujian, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Berjalan persembahan kolete kita sebagaimana biasanya. Serta di akhir pujian ini nanti kami undang Bapak Pendeta Muda Rudi Simbolon untuk memimpin kita semua berdoa, doa khusus pelayanan firman Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku, melewati awan yang kelabu. melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang Kau yang bagaikan buatku Raja Wali, terbang, bagaikan Raja Wali, melewati segala pencobaan. segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, Ku berjalan sendiri. sebab kau Bapa yang baik. Kau sungguh baik. Kembali dari awal dan kita renungkan pujian kita.
Bapa, Engkau yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku. Ya, Dia tak pandang bentuk dan rupa kita. Bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku. Engkau Bapa yang mengajariku. Melewati awan yang kelabu. Melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali. Bagaikan Raja Wali. Mengatasi segala pencobaan. Haleluya. Kau Bapakku yang baik. Dia mengerti tetesan air mata. Bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik. Mengerti bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Pada saat ini Tuhan, kami kembali memuji-muji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oleh besar kasih-Mu Tuhan yang telah Engkau anugerahkan di sepanjang hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, pemeliharaan-Mu, kasih karunia-Mu kami rasakan dan kami nikmati. Terlebih Tuhan, di dalam ibadah kami pada saat hari ini, kami telah persembahkan puji-pujian kami kepada Tuhan untuk mengagung-agungkan nama-Mu yang begitu besar, yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Oh, terpuji-pujilah Engkau Tuhan, termulialah nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terimalah puji-pujian kami Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan, Engkau saja yang layak diagungkan. Demikian juga Bapa di dalam surga, kami juga telah persembahkan korban bakaran kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami Bapa sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, untuk Engkau terus ditinggikan, untuk Engkau terus dipermuliakan. Demikian pemeliharaan-Mu terus terjadi dalam seluruh kehidupan kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Engkau dapati kami terus setia Bapa yang baik, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, bersekutu di dalam Roh-Mu Bapa yang baik. Demikian juga teristimewa pada saat ini, pada pertengahan ibadah kami di Bapa. Secara khusus kami akan menerima berkat surga lewat firman Tuhan. Oleh itu Bapa di dalam surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan benih firman Tuhan di hati kami. Urapi Tuhan Bapak Pendeta kami, Erianto Nadea, sehingga firman yang Kau taburkan lewat hamba-Mu akan bertumbuh, bahkan berbuah lewat setiap kehidupan umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang menerima firman Tuhan pada saat ini. Dan setiap kuasa-kuasa roh-roh kegelapan, roh-roh iblis yang mencoba mengganggu sampainya firman Tuhan, sampainya benih firman Tuhan di hati kami, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tapi biarlah firman-Mu bekerja, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, kami yang bimbang akan diteguhkan, bahkan yang sakit Tuhan kami percaya
seperti firman Tuhan yang telah sering kami dengarkan. Ketika firman Tuhan disampaikan, maka mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan kami rindu, api Tuhan yang kau nyalakan di tempat ini terus mengalir Tuhan ke tempat-tempat lain. Bahkan ke tempat-tempat kami, hamba-hambamu yang datang dari Jambi Tuhan. Sehingga kami akan rasakan juga lawatan Tuhan, sukacita sorga, pengurapan Tuhan di tempat-tempat pelayanan yang kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah semuanya ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Tuhan Yesus saja yang diagungkan. Dan materaikanlah firman-Mu lewat roh-Mu di hati kami semuanya. Dimanapun Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk tidak lupa ada minyak yang dibawa oleh umat Tuhan Antinta. Kita doakan bersama. Anak-anak Tuhan kami undang dulu, kita semua bangkit berdiri. Kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Edianto Nadeak dengan pujian. Heran, heran Injilnya Tuhan. Heran, heran bila percaya. Heran bila percaya, bila percaya heran, sungguh heranlah, ku tak malu saksikan. Heran, heran, Injilnya Tuhan. heran, heran, Bila percaya. heran, sungguh heranlah, ku tak malu saksikan. Kembali, heran, heran. Injilnya Tuhan. Heran. Bila percaya. Heran. Sungguh heranlah. Ku tak malu saksikan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali boleh bersyukur pada hari ini ya. Karena Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Terlebih kita sebelum nanti kita akan berdoa dan menyembah Dia, kita akan mendasarinya atas firman Allah. Sebab firman Allah adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan menjadi jawaban dari semua pergumulan, persoalan, permasalahan hidup yang sering kita tidak pahami kenapa sesuatu boleh terjadi atas diri kita, keluarga kita dan pelayanan kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Allah, maka Tuhan akan berfirman sehingga jelaslah setiap titik persoalan, akar permasalahannya. Sehingga kita akan dapat melaluinya, bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, bahkan akan semakin diangkat Tuhan, lebih lagi, lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih indah. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai 8. Judulnya di sana Jiklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Kita akan baca ayat 1 sampai 8. 1, 2, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka.
dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah epod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa epod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dalam seluruh kepercayaan kita mengiring Tuhan setelah kita dipanggil, diurapi oleh Roh-Nya, melayani Tuhan, dalam hidup kita akan selalu ada fase yang terus berjalan. Sesuatu yang harus terus kita lalui. Kita memahami bagaimana Daud telah diurapi oleh Samuel ketika dia masih muda. Katakan kalau dikatakan dia remaja, mungkin sekitar, kalau remaja ukurannya sekarang 12 sampai 15 itu masih dianggap remaja. Saat itulah dia diurapi. Dan ketika dia mengalahkan Goliat, dia juga masih usia muda. Karena dia tidak diperhitungkan sebagai prajurit ketika dia berada di medan pertempuran. Abang-abangnya pun mengusir dia. Boleh kita katakan usianya mungkin saat itu 15 sampai 17 tahun. Tapi saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam seluruh kehidupan Daud, dia selalu memiliki hubungan yang melekat kepada Tuhan. Mulai dari masa kecilnya, masa remajanya, ketika dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, ketika dia tidak diperhitungkan oleh dunia sekalipun, maka di sanalah dia memanggil nama Tuhan. Di sanalah dia membuktikan iman percayanya, sehingga dia dapat mengalahkan Goliat. Dan kemudian setelah itu kita tahu bahwa Saul kemudian mengangkatnya menjadi prajurit. Sebelumnya dia ada di samping Saul untuk selalu memainkan musik ketika Saul mengalami sesuatu yang mengerikan. Tetapi saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan Saul itu, kehidupan Daud itu, ketika Tuhan terus mengangkat dia dan semakin dekat sepertinya dengan janji Tuhan, justru Saul memiliki kecemburuan. Lalu Daud menjadi diburu-buru. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam rentang waktu fase kedua, ketika Daud diburu oleh Saul, dia melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia yang sebelumnya adalah seorang yang dihormati karena telah mengalahkan Goliat. Dia juga sebenarnya awalnya menjadi bagian terdekat daripada keluarga Saul, tetapi karena kecemburuan, lalu dia kehilangan semuanya. Tetapi saudara tahu bahwa sebenarnya Daud tidak pernah kehilangan sesuatu apapun. Karena pada fase berikutnya Daud akan dibentuk, dipersiapkan Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Dan janji Tuhan akan digenapi ketika usia remaja dia telah diurapi oleh Samuel. Dan ketika pada fase berikutnya, ada banyak orang mungkin ketika mengalami fase dalam kehidupan kita, untuk mengikis segala karakter kita. Karena Tuhan
Tuhan tidak hanya menginginkan panggilan dan pilihan yang telah sampai kepada kita berhenti hanya sampai hari ini. Berkat yang telah Tuhan berikan, karunia yang telah Tuhan berikan, Tuhan tidak inginkan itu berhenti pada kapasitas batasan yang dapat kita pikirkan. Tetapi Tuhan akan selalu membawa orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih dari semula. Tuhan akan tetapkan agar melalui orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih dari semula, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu terjadi, ada sesuatu proses yang kita alami. Silih berganti Daud berlari, melarikan diri dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari bukit batu satu ke bukit batu yang lain, ke gua satu ke gua yang lain. Tetapi ketika kita lihat sebentar bagaimana Tuhan mempersiapkan Daud di dalam keterasingannya, dalam pelariannya. Sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal kalau kita perhatikan. Dalam 1 Samuel gua adulam sebentar. 1 Samuel 22. Ayat 1 dan 2 saya akan bacakan bagi kita. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud dalam pelarian. Seseorang kalau dalam pelarian, kalau kita lihat ada orang yang dikejar, katakanlah polisi membuat daftar pencarian orang. Biasanya kalau mereka bersembunyi atau melarikan diri, dia kan paling jumlahnya harus kecil atau hanya dia sendiri, tidak ada yang boleh tahu. Boleh kita bayangkan Daud dalam pelarian, lalu datanglah kepadanya 400 orang. Dan mereka bukan orang-orang beres. Mereka orang-orang yang dikejar-kejar tukang hutang. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati. Mereka adalah orang-orang yang dalam kesukaran. Daud sudah di dalam kesukaran. Daud sedang dikejar-kejar Saul. Dia menjadi orang pertama yang ada dalam daftar pencarian kerajaan Saul. Tetapi sekarang kepadanya datang 400 orang. Orang-orang pelarian. Orang-orang jahat, orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang punya hutang. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkin kalau kita berkata, ini Tuhan bagaimana, bukankah Engkau telah mengurapi aku, memanggil aku menjadi hamba-Mu. Aku telah tinggalkan banyak hal dan aku sekarang datang kepadamu melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan orang-orang saya layani ini adalah orang-orang yang sukar, orang-orang bikin saya pening. Ketika kita di dalam pelayanan sering kita lihat bahwa orang-orang yang datang ke Pentakosta pada awalnya adalah orang-orang yang kesukaran. Orang-orang yang mungkin sakit hati atau orang-orang yang dipinggirkan. Orang-orang yang tidak dianggap. Tetapi kemudian dibentuk dan dikembalakan. Digembleng. Di sanalah kita melihat penyertaan Tuhan. Di sanalah proses itu sedang dimulai. Daud diproses Tuhan bagaimana dia dapat memimpin, menggembalakan, membentuk ke-400 orang dengan karakter yang berbeda. Mereka harus bersembunyi dalam jumlah yang besar. Tetapi di sanalah Daud dilatih Tuhan untuk memimpin orang-orang seperti itu. Sehingga kita tahu kalau kita lihat nanti dalam kitab 1 Raja atau dalam 2 Samuel. Bahwa ada 30 orang-orang hebat. Dan dari 30 ada 3 triwira. Itu adalah dari kelompok ini. Yang sudah bersama-sama dengan Daud. Yang dulunya bukan apa-apa. Tetapi diangkat Tuhan ketika mau mereka dibentuk dan dikembalakan. Puji Tuhan. Kita awalnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita seorang Bapa. Untuk menggembalakan kita, mendoakan kita, membentuk kita. Sehingga ketika Tuhan telah mengangkat kita hari ini, maka tetaplah setia. Tetaplah berada
dalam persekutuan yang hidup melalui pelayanan Gereja Pentakosta Indonesia. Puji Tuhan. Setelah itu kita lihat bahwa dalam 1 Samuel 30 tadi jumlah mereka menjadi 600. Dari mana 200 lagi bertambah? Saya perhatikan ketika Daud menyelamatkan Kehila. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-23. Kehila diselamatkan. Mereka seharusnya diperangi oleh bangsa lain. Lalu Daud dan pasukannya menolong Kehila. Tetapi ketika Saul tahu bahwa, nanti saudara bisa baca di rumah dalam 1 Samuel 23 itu. Ketika Saul mendengar bahwa sekarang Daud ada di Kehila, di kota berkubu yang ada gerbangnya, mungkin Saul berpikir, di sana engkau akan kuhabisi. Lalu Daud mendengar bahwa Saul menggerakkan tentaranya ke Kehila. Kemudian Daud bertanya, Tuhan, akankah penduduk Kehila ini akan menyerahkan aku kepada Saul? Lalu firman Tuhan katakan, iya, engkau akan diserahkan. Boleh kita bayangkan betapa sakitnya, pedihnya saat itu keadaannya. Dia telah tolong penduduk kota itu. Orang itu baru saja diselamatkan. Kemudian dalam situasi genting, penduduk Kehila nggak pernah tahu berterima kasih. Bahkan Tuhan katakan bahwa penduduk Kehila akan menyerahkan engkau kepada Saul. Daud nggak marah, Bapak Ibu Saudaraku. Daud dengan berbesar hati, dia tinggalkan Kehila. Lalu kita baca satu ayat di sana untuk menempatkan dari mana 200 orang itu. Ya, saya baca mulai ayat 11 dari apa yang saya sudah jelaskan tadi dalam 1 Samuel 23. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku di dalam tangannya. Akan datang ke Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini Tuhan Allah Israel. Beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini, jawab Tuhan, iya akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul. Firman Tuhan akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Kira-kira 600 orang banyaknya. Ada 200 orang yang melihat bagaimana Daud berjuang. Dan dia tidak menghukum kota Kehila. Lalu ada 200 orang yang diselamatkan dari tempat itu. Sehingga mereka sekarang berjumlah 600 orang. Puji Tuhan. Dari 600 orang inilah kembali Daud terus bersama. Lalu mereka membangun Jiklak. Apa yang sudah kita baca tadi dalam 1 Samuel 30. Jiklak mereka bangun menjadi satu kota perlindungan. Menjadi kota berkubu. Mereka bangun itu menjadi tempat. Menjadi benteng bagi mereka. Membangun keluarga bersama dengan prajurit-prajurit yang lain. Jiklak pada saat itu masih berada di bawah orang Raja Lakis, yaitu Palestina. Sehingga Saul tidak berani lagi mengejarnya di sana. Dan dicatat dalam 1 Samuel 30. Apa yang sudah kita baca tadi adalah satu klimaks daripada persoalan yang dialami oleh Daud. Klimaks dari apa penderitaan yang telah dialami Daud. Sehingga sampai dikatakan ayat 3 dan 4. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu. Tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak pernah dicatat menangis. Tetapi hari itu apa yang dia sudah mulai dari awal. Bagaimana dia telah membentuk ke-600 orang-orang yang bersama dengan dia. Dari latar belakang yang tidak baik. Lalu ketika mereka melihat orang-orang yang dicintainya tidak ada lagi. Apa yang mereka bangun sekarang terbakar dan habis. Tidak ada yang tersisa. Ini adalah klimaks dari semua pengalaman yang dialami oleh Daud dalam pelariannya. Ini adalah pelarian terakhir atau tempat terakhir dan pengalaman terakhir yang akan dialami oleh Daud adalah Jiklak. Daud telah nyaman bersama dengan 600 orang membangun rumah tangga keluarga di sana. Mereka pasti mungkin sudah bercocok tanam, beternak dan melakukan hal-hal yang lain seperti kehidupan normal.
Tetapi Tuhan tidak menginginkan Daud tetap berada di Ziklag. Tuhan ingin sekarang mengangkat Daud melalui proses Ziklag, di mana ketika orang-orang yang dicintainya ditawan, ketika apa yang ada semuanya habis terbakar. Sehingga Daud pun ikut menangis. Dia bingung kenapa ini Tuhan terjadi. Padahal dia tidak tahu dalam rancangan Tuhan, ketika Ziklag terbakar, maka beberapa hari kemudian atau minggu atau dalam bulan itu, bahwa Saul akan dihempaskan dari taktanya. Karena pada saat itu, kenapa Daud tidak bersama dengannya? Kenapa Daud tidak berada di Ziklag? Karena dia ingin berperang dengan orang Filistin dan kelima raja kota Palestina. Tetapi dia tidak dikehendaki. Itu sebabnya kota itu bisa terbakar. Daud tidak bersama dengan orang-orang yang dicintainya pada saat itu. Dia ingin berperang melawan bangsanya. Tetapi Tuhan menyelamatkan Daud dengan tidak berperang dengan bangsanya. Dan memang membakar Ziklag. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih mulia. Karena pada saat yang bersamaan atau beberapa saat kemudian, beberapa hari bulan kemudian, ketika peperangan itu terjadi antara Filistin dengan Saul, maka dicatat Saul mati di dalam peperangan. Dan kemudian Daud kembali dan diangkat menjadi seorang raja bagi orang Yehuda. Puji Tuhan. Tidak ada pernah yang membayangkan, bahkan Daud pun tidak membayangkan hal itu akan terjadi dalam saat itu. Karena Ziklag telah membuat kepedihan hatinya. Membuat ke-600 orang itu ketika mereka melihat orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang mereka cintai, ditawan dan akan menjadi budak. Mereka tidak lagi memiliki kebebasan. Semuanya habis. Bagaimana mereka berharap bahwa di Ziklag mereka akan bertemu orang-orang yang mereka cintai. Di Ziklag kembali mereka akan hidup normal. Mereka terberkati. Mereka akan menyerang tempat lain lalu mereka pulang dengan rampasan. Tetapi sekarang Ziklag yang telah menjadi benteng bagi mereka, menjadi rumah bagi mereka, sekarang habis terbakar dan orang-orang mereka cintai ditawan. Ini adalah klimaks dari pelarian Daud bersama dengan ke-600 orang yang sampai dikatakan mereka tidak kuat lagi menangis. Tidak ada lagi air mata kita. Tidak ada lagi air mata untuk ditumpahkan karena persoalan itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi kita melihat. Saya lanjutkan sebentar yang sudah kita baca. Juga. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Semua orang telah pedih hati. Telah tidak ada lagi harapan. Bahkan mereka kembali ke habitatnya yang lama. Mereka lupa bahwa Daud lah yang menggembalakan mereka, memimpin mereka, membentuk mereka, melatih mereka menjadi prajurit-prajurit. Sehingga mereka memiliki keluarga, mereka diberkati dan terberkati. Tetapi ketika mereka pada titik terendah dalam hidup mereka, mereka ingin melempari Daud. Saya katakan kepada jemaat Tuhan di Tembesi dan tempat lain. Sering umat Tuhan ketika mengalami persoalan, maka sering yang disalahkan pertama adalah gembalanya, pemimpinnya. Seolah-olah kami ini tidak ada persoalan, sangat banyak. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, Daud yang telah diurapi memiliki cara yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Lalu dikatakan di sana, kita baca bersama-sama mulai kata tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Karena ini sangat penting kita perdengarkan dalam pasal 6 dalam 2 baris terakhir. Mulai kata tetapi, kita baca bersama-sama. Dalam 1 Samuel 30 bagian B-nya mulai kata tetapi. Dalam ayat 6, 1, 2 ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya. Sering kita ketika kita menghadapi persoalan yang berat. Sering doa kita berkata kuatkan hatiku Tuhan. Saya juga sering berdoa seperti itu. Tetapi ketika membaca ini dalam doa pagi bersama dengan umat Tuhan. Setiap pagi kita baca Alkitab 22 pasal tiap pagi. Bersama umat Tuhan yang datang dalam doa pagi. Lalu ketika ayat ini, walaupun sudah sering kita baca mungkin,
Tetapi ketika dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu saya dibukakan hal yang sederhana. Sering ketika kita mengalami persoalan kita minta Tuhan kuatkan aku. Tetapi yang benar Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita ingin belajar. Apapun persoalan, penderitaan, keadaan kita dalam titik terendah sekalipun. Maka kitalah yang harus menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita tidak meminta doa agar Tuhan menguatkan kita. Karena Tuhan sudah berjanji aku tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan yang lebih berat melebihi daripada kekuatanmu. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu kapasitas kita. Tuhan tahu keberadaan kita. Karena itulah Daud membuat sesuatu perbedaan dan menjadi pembelajaran hari ini bagi saya dan saudara, bagi kita semua dalam apapun yang kita hadapi dalam hidup kita yang membuat hati kita pedih, tidak ada lagi air mata untuk menangisi semuanya. Maka kitalah yang pertama-tama harus menguatkan kepercayaan kita, meneguhkan hati kita bahwa ada Yesus yang menjadi kekuatan dan pertolongan bagi kita. Haleluya. Kita sering minta kekuatan. Tetapi yang benar adalah kitalah yang harus menguatkan kepercayaan kita akan firman-Nya, akan pertolongannya, akan kekuatannya, akan kasih-Nya dan anugerah-Nya. Bukankah Yesus berkata sudah selesai? Dan ketika kita masuk dalam anugerah-Nya, kasih karunia-Nya, pembenarannya. Sehingga hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara dalam setiap persoalan penderitaan yang kita anggap pun sudah terlalu klimaks. Dan tidak ada lagi air mata untuk menangisi apapun yang kita alami. Maka hari ini kita ingin bersama-sama menguatkan kepercayaan kita. Menguatkan kepercayaan setiap orang yang mengalami persoalan. Kita ingin menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Tuhan yang kita layani, kepada Tuhan yang kita puja, kepada Tuhan yang telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik, rancangan yang terbaik yang tidak dipahami oleh Daud. Sesaat kemudian akan menjadi seorang raja, baru saja dia mengalami kota yang terbakar jiklak, tetapi Daud tidak paham dan Tuhan ternyata telah sediakan sesuatu yang lebih baik. Tetapi sebelum itu terjadi Bapak Ibu Saudaraku, masing-masing kita harus menguatkan kepercayaan kita. Puji Tuhan. Kenapa harus menguatkan kepercayaan dulu? Karena ketika kita tidak menguatkan kepercayaan kita yang menjadi wadah untuk menerima janji atau firman Allah. Sebagai contoh soal seperti ini. Ketika Tuhan atau ketika kita akan menerima sesuatu dari seseorang. Tetapi kita tidak mempersiapkan tangan kita di bawah atau kita tidak siap untuk menerima apa yang akan kita terima. Bukankah pemberian itu akan jatuh dan hilang? Jadi yang benar pertama kali Daud lakukan, dia siapkan bencananya. Dia kuatkan kepercayaannya. Barulah perhatikan. Kenapa yang menjadi penting kita harus yang siap dulu? Kenapa kita harus penting menguatkan kepercayaan kita dulu? Jadi bukan kita meminta doa, Tuhan kuatkan saya, bukan berarti salah Bapak Ibu. Tetapi agar kita melihat lebih lagi. Melihat titik persoalan atau apa yang akan Tuhan kerjakan di kemudian. Artinya semuanya ada sesuatu yang terus bersambung, sesuatu yang terus berkelanjutan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawa epod itu kepadaku, maka Abiatar membawa epod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Perhatikan ini yang menjadi intinya. Dan ia, berarti di sini Tuhan, dan ia berfirman kepadanya. Agar kita dapat menerima firman Allah. Maka kita kuatkan kepercayaan kita. Bahwa kita tidak akan pernah meragukan kasih-Nya. Kita tidak akan pernah meragukan janji-Nya. Sekalipun persoalan yang berat kita hadapi. Kalau Daud tidak menguatkan kepercayaannya. Maka firman Allah tidak akan pernah disingkapkan baginya. Dungpe ipatogu si Daud haporsiona tu Tuhan. Dungi romahatani Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Dalam setiap penderitaan yang kita alami, persoalan kita alami. Sering kita tidak melihat bagaimana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih ajaib. Kemenangan, hal yang lebih mulia.
Karena kita nggak siap. Makanya Paulus katakan kita akan menerima kalau kita tidak menjadi lemah. Dari semua janji Tuhan yang telah difirmankan, kita akan menerimanya. Tetapi Paulus katakan kalau kita tidak menjadi lemah. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal pertama? Ketika Musa mendelegasi atau melanjutkan ke estafet kepemimpinan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Yosua tahu kalau sekaliber Musa pun untuk memimpin bangsa itu sudah katakanlah mengalami banyak persoalan, tantangan yang berat. Yosua berpikir bagaimana mungkin aku? Tetapi Tuhan katakan dalam kitab Yosua, kita lihat sebentar karena ini berhubungan. Ya. Kita balik dalam kitab Yosua. Yosua pasal yang pertama, sampai 3 kali Tuhan berkata kuatkanlah hatimu. Saya baca pasal 1 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan memimpin bangsa ini. Pasal ayat yang ke-7, pasal yang sama. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan. Ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai kita. Puji Tuhan. Kita lihat. Tuhan tidak mengatakan kepada Yosua, aku telah menguatkan hatimu. Tetapi Tuhan katakan, kuatkan hatimu. Karena aku menyertai engkau. Sampai 3 kali Tuhan berfirman kepada Yosua. Daud tidak akan menerima penyingkapan daripada Tuhan kalau dia tidak menguatkan hatinya, tidak menguatkan kepercayaannya. Kalau Yosua menjadi lemah seperti dikatakan oleh Paulus, kita tidak akan menerima kalau kita menjadi lemah. Tetapi karena Daud sama seperti Yosua akhirnya menguatkan hatinya, lalu Yosua dapat memimpin bangsa itu menyeberangi sungai Yordan. Sama seperti Daud ketika dia menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Allah dalam 1 Samuel 30. Sekalipun semua orang yang bersamanya ingin melempari dia dengan batu. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya. Dan ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, lalu dia menerima firman Allah. Kalau saudara main-main datang kepada Tuhan tidak pernah menguatkan hatimu. Oh saya mau beribadah, saya mau dengar firman Allah, saya mau menerima berkat surgawi. Sekalipun kita datang beribadah, mungkin berapa kali beribadah setiap hari atau setiap minggu. Tetapi engkau tidak persiapkan bajadah hatimu, engkau tidak meneguhkan hatimu untuk siap menerima kebenaran firman Allah. Sehingga ketika engkau ditegur, diingatkan pun engkau telah siap. Karena engkau telah menguatkan kepercayaanmu. Tetapi karena sering kita enggak siap, lalu datang firman Allah yang menegur kita. Lalu kita menjadi lemah. Maka yang benar mulai hari ini, maka engkaulah, kitalah yang harus meneguhkan, menguatkan hati kita, kepercayaan kita. Karena kita tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel yang menyertai kita. Dan ketika kita sudah menguatkan kepercayaan kita, meneguhkan hati kita, baru Tuhan berfirman. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Itulah sebabnya doa pembukaan kita, berfirmanlah Tuhan sebab aku mendengarkan. Artinya kita siap. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Bagaimana hati kita dipenuhi oleh kasih karunia Allah kalau saudara tidak menguatkan kepercayaanmu untuk menerima pemberitaan firman. Jadi hari ini kita ingin naik kelas, ingin diangkat. Agar mulai hari ini kita belajar dari Alkitab. Ya, walaupun tidak salah kita katakan Tuhan kuatkan saya, mungkin karena sudah terlalu pedih hati kita. Tetapi yang benar, agar kita seperti Raja Wali. Ketika ada badai, ada angin. Raja Wali tidak mau dibawa tekanan badai dan angin. Tetapi dia menggunakan badai dan angin untuk mengangkat dia lebih tinggi. Dan dia mengepakkan sayapnya sehingga badai itu tidak lagi menjadi persoalan baginya. Tetapi justru badai akan mengangkat dan membuat dia lebih tinggi. Puji Tuhan. Ketika kita mulai berani berdoa hari ini, ketika kita menghadapi persoalan, tidak lagi berkata Tuhan kuatkan saya. Ketika kita berkata Tuhan kuatkan saya, berarti kita sedang terus berada di dalam tekanan dan persoalan itu.
Tetapi ketika kita berkata bahwa kita akan menguatkan kepercayaan kita dan kita siap menerima firman Allah, berarti Tuhan akan memproses kita, mengangkat kita, melewati badai itu sehingga kita terbang lebih tinggi lagi dan lebih menerima hal-hal yang lebih baik, lebih mulia, lebih besar yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, dan menguatkan kepercayaannya. Lalu ayat yang 8 tadi, dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika beberapa minggu yang lalu ini, ya di mana saya kira saya juga berdoa sebut Tuhan, perguku ya Tuhan. Apa borat tu Tuhan perti non. Ya, saya juga doanya dulu sebelum. Tapi ketika saya kaget, Tuhan, oh iya ya. Sehingga mulai dalam bulan yang lalu saya mengubah doa saya. Tidak lagi saya meminta agar Tuhan kuatkan. Tetapi saya harus menguatkan hati saya. Menghadapi setiap persoalan karena Tuhan tahu batasan kekuatan saya. Dan saya tahu Tuhan akan terus mengangkat kita lebih lagi ketika kita pertama-tama mempersiapkan diri kita. Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Sehingga ketika firman Allah diperdengarkan. Lalu dikatakan Tuhan, kejarlah, sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ziklag terbakar. Kota bentengnya terbakar. Anak-anak yang mencintai. Karena iblis tahu dia tidak mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan Daud. Berulang kali iblis ingin menjatuhkan Daud dalam pelariannya. Tetapi Daud tidak pernah jatuh. Tetapi sekarang ketika istri dan anak-anaknya dijamah oleh iblis, Daud hampir-hampir takluk. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus. Lalu firman Tuhan katakan, kejarlah, engkau akan dapat menyusulnya. Kita lompat ayat berikutnya. Ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jaran sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali. Iblis tidak akan pernah bisa menjamah istri anak-anak kita. Apa yang telah Tuhan berkatkan bagi kita. Asalkan kita terus berpegang teguh. Menguatkan kepercayaan kita. Dan mau nurut dengan firman Allah yang diajarkan oleh Bapak Rohani kita di tempat ini. Oleh para gembala kita, pemimpin kita yang menjagai kita. Ketika kita nurut. Ketika kita mendengar firman Allah. Daud mendengar firman Allah setelah dia meneguhkan kepercayaannya. Dan kemudian dia menerima sesuatu. Dan tidak ada satupun yang hilang. Tidak ada satupun yang hilang. Karena Tuhan menyertai, karena Tuhan menjagai. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita mengalami mungkin sakit penyakit kelemahan atau dalam persoalan pelayanan yang sangat pelik. Bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Tetapi justru Tuhan sedang mempersiapkan kita mendapatkan kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas yang lama. Kita lihat dalam 2 Samuel. Bagaimana kemudian Daud menjadi raja. Ini hanya berselang minggu atau 1 bulan atau bulan hitungannya. Ini bukan berselang tahun. Kalau kita baca ini. Antara 1 Samuel 30 ketika Ziklag terbakar. Lalu Daud menyelamatkan kembali miliknya. Pasal 31 artinya terjadi peperangan antara orang Palestina dan Saul mati. Kemudian tidak ada lagi yang mengejar Saul. Lalu kemudian Daud meratapi kematian Saul dan pasal yang kedua perhatikan. Ini bukan memiliki waktu yang lama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini kelebihan Daud, selalu dia memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan. Dan dia membutuhkan firman Allah. Pasal yang kedua. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron.
Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istrinya Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringnya masing-masing dengan rumah tangganya. Dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Daud kembali ke Hebron. Dan di Hebron perhatikan apa yang terjadi kemudian, ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini yang saya katakan tadi di awal Bapak Ibu Saudaraku. Klimaks dari penderitaan kita. Ketika orang-orang yang kita cintai mengalami sesuatu penderitaan yang sering membuat hati kita menjadi lemah atau memiliki sesuatu yang kadang banyak pikiran, Tuhan kenapa ini terjadi? Karena ternyata di balik itu ketika Daud kembali ke Hebron, lalu dikatakan di sana dia menetap dengan orang-orang di sana, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika Jiklak terbakar di mana dia sudah nyaman di sana, menjadi benteng bagi dia. Lalu dia datang di Hebron. Hebron menjadi tempat di mana terjadi pengurapan baginya. Hebron menjadi tempat di mana dia dipersatukan kembali dengan orang-orang yang dicintainya. Hebron, dia melekat kembali dengan orang-orang Hebron. Di sanalah terjadi penggabungan atau sesuatu yang selama ini dia rindukan untuk kembali ke tanah airnya. Dia menetap di Hebron dan di daerah Hebron inilah kemudian yang dikenal bahwa di sanalah sekitar Hebron ya Gua Makfela itu tempat makam-makam daripada Abraham. Dan di sekitar Hebron inilah ketika diperkirakan Ishak dikorbankan. Jadi Hebron menjadi tempat di mana seseorang menjadi semakin lekat, dipersatukan dengan Tuhan, dilekatkan, ditautkan satu dengan yang lain. Ketika Daud telah dipersatukan, ditautkan di daerah Hebron dan dia menjadi seorang raja, maka kemudian setelah kemudian dalam 7 tahun 6 bulan kemudian, lalu seluruh Israel menjadi rajanya. Dalam dalam 1 Samuel berikutnya dalam pasal yang kelima, bahwa kemudian ya power daripada Saul dan keluarganya hilang, lalu kemudian Daud menjadi raja atas semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dapatkah kita belajar melihat bahwa ada sesuatu rancangan yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita? Hanya penting bagi Bapak Ibu Saudara dan kita semua mulai menguatkan kepercayaan kita dan menerima kebenaran firman Allah. Ketika kepercayaan kita teguhkan dan firman Allah datang, maka akan terbukalah hal-hal yang luar biasa. Berserulah kepadaku maka akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, kita ingin lebih sungguh-sungguh dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap panggilan yang telah kita alami. Seperti tema kita dalam tahun ini, dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ini tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudaraku, atas panggilan yang telah sampai kepada kita semua hari ini, agar kita memahami bagaimana panggilan yang telah sampai kepada kita. Sama seperti Daud telah diurapi, namun tidak otomatis dia menjadi seorang raja. Dia harus diproses dari satu persoalan ke persoalan berikutnya. Pada klimaks persoalannya ternyata sesuatu yang manis, sesuatu yang indah telah Tuhan sediakan baginya. Maka demikianlah ketika kita masuk dalam tahun pelayanan pada tahun ini, dalam 2 Timotius pasal 4 itu Bapak Ibu Saudaraku, di hadapan Allah ayat 1 dan 2, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demi penyataannya dan demi kerajaan Allah. Daud dapat tetap survive karena dia ingat bahwa Samuel telah menumpangkan tangan atasnya dan mengurapinya. Dia telah menerima penyataan daripada Samuel bahwa kelak dia menjadi raja demi kerajaannya. Maka dia tahu, Daud tahu, sekalipun dia dalam pelariannya dan dia tidak mau menjamah tangannya kepada Saul, karena dia tahu dia akan menjadi seorang pemimpin. Dia akan memiliki kerajaan yang lebih besar daripada jumlah 400-600 orang itu tadi. Demi penyataan dan kerajaan Allah. Itulah yang menjadi dasar kami dalam setiap melayani Tuhan.
Dalam setiap menghadapi persoalan apapun kami selalu, Tuhan Engkau yang telah memanggil kami. Maka demi penyataan Tuhan yang telah kami terima. Mungkin sudah pernah kami sampaikan ketika kami akan melayani di Muara Tembesi. Walaupun ada banyak gejolak dalam hati pada masa itu. Tetapi Tuhan membuat satu penyataan yang luar biasa. Baik kepada kami, baik kepada istri saya. Lalu ada dalam suatu tempat yang lapang. Lalu di sana banyak tangan yang terulur dalam jumlah yang tidak terhitung. Lalu mereka berkata, Amang tolong kami. Kami mau diselamatkan. Itulah yang menjadi terus menghibur hati walaupun terus di dalam pelayanan. Dalam perjalanan bersama dengan rekan-rekan kerja yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya terus kami katakan bahwa prinsip dalam pelayanan ini adalah kerendahan hati kita, kepolosan kita dan tidak pernah cinta uang atau jabatan. Itu tuh yang terus saya terima dari hambanya Bapak rohani kita. Itu terus saya gaungkan dalam hati saya ketika menghadapi suatu tekanan dan persoalan dari dalam dan dari tengah pelayanan ini. Saya ingat penyataan itu, saya ingat nasihat hambanya, lalu saya ingat kerajaan Allah. Seperti sering kalau kami telepon ada kesusahan lalu Bapak Pendeta kita katakan, surgui do tujuata. Ketika kita memang fokus kepada kerajaan sorga, maka kita tahu kita akan mau memberitakan Injil. Pada saat atau bagaimanapun kita mau siap memberitakan Injil. Puji Tuhan. Demi penyataan dan kerajaan Allah. Ketika tadi pagi kami berdoa. Ya, kita ingin hari ini benar-benar berdoa bagi ibu kita. Ketika kemarin Bapak Pendeta cerita kemarin ini adalah, dan kita tahu semua ini adalah bulan yang ke-6 bagi ibu kita. Lalu kami diingatkan beberapa ayat firman Allah. Apa yang terjadi dalam setiap bulan yang ke-6. Ketika Yeskiel dikatakan pada tahun ke-6 bulan yang ke-6. Lalu dia menerima firman Allah. Kemudian kepada Hagai. Dalam tahun yang kedua bulan yang ke-6. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Hagai. Datanglah firman Tuhan kepada Jerubabel ya, melalui Hagai. Ada sesuatu firman yang akan disingkapkan. Lalu ketika firman Allah datang kepada Maria. Bulan yang ke-6 dalam Elizabeth 6 bulan. Ini adalah bulan yang ke-6 bagi dia mengandung. Ketika berdoa tadi pagi Tuhan, tidak ada kata-kata yang bisa kami sampaikan. Kami hanya diam beberapa saat. Tuhan, jika ini adalah bulan yang ke-6 yang menimpa ibu yang kita cintai. Kita ingin hari ini Bapak Ibu Saudara bersama dengan seluruh jemaat, kita ingin benar-benar menangis dan berlutut. Agar ada penyataan Tuhan yang lebih spesifik dan kita berharap bahwa bulan yang ke-6 mujizat itu terjadi. Kita berdoa agar hambanya Bapak rohani kita terus akan semakin meneguhkan kepercayaannya karena kita adalah anak-anaknya. Kami berharap seluruh rekan hamba Tuhan dalam pelayanan di tempat ini teguhkanlah kepercayaanmu juga. Bersama dengan hamba Tuhan, bersama dengan Bapak kita. Hari ini kita ingin menangis di kaki Tuhan. Karena kita ingin melihat ada di dalam Alkitab ada 3 kejadian yang berhubungan dengan bulan yang ke-6. Hari ini Bapak Ibu Saudara ketika kita menangis saya percaya kepada Tuhan. Karena ketika kami akan datang dalam ke Lampung ini ya ada banyak hambatan ya. Malamnya ketika Pendeta Rudi akan ke Tembesi maka mobilnya rusak. Tiba-tiba gak bisa nyala lalu mereka dorong-dorong. Lalu malamnya juga jam 9:30 mobil kami juga rusak. Ishak bilang, Pak ini kenapa mobilnya? Lalu di Betung hampir-hampir kami gak bisa sampai ke Liwa dalam perkiraan waktu. Macet berjam-jam lamanya. Lalu kami bilang ke Pendeta Rudi lainnya, kenapa perjalanan kita hari ini agaknya nampaknya rumit? Padahal mobil sebelumnya kalau perjalanan panjang biasanya kita akan servis. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mengalami bulan yang ke-6 dalam persoalan hidup kita, kita ingin bersama-sama berdoa, meneguhkan kepercayaan kita. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan melihat bagaimana firman Allah. Mungkin kepadamu akan diberitakan firman Allah. Kepada hambanya dan kepada kita semua. Sehingga kita akan melihat, akan ada hal-hal yang besar yang akan Tuhan kerjakan melalui pelayanan ini. Janji atau penyataan yang pernah mungkin diterima hambanya. Bahwa itu akan segera Tuhan akan kerjakan. Bukan hanya pelayanan di daerah kita ini. Dan pelayanan kita seperti doa Pendeta Rudi tadi. Sampai ke Jambi, Sumbaksel, Lampung ini.
akan lebih banyak lagi bertambah-tambah, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Ketika kita seluruh hamba Tuhan dan umat Tuhan meneguhkan kepercayaan kita. Jangan lagi kita terus memikirkan perkara dunia ini. Jangan lagi ibadahmu semakin kendor, doamu semakin hilang. Jangan semakin hatimu terikat dengan berkat yang kau terima. Tetapi demi penyataan dan kerajaan Allah yang kau terima melalui pengajaran ini. Tujuan kita adalah sorga. Dan kita ingin menjadi saksi-saksi Allah. Membagikan firman Allah dimanapun. Sehingga lihatlah akan ada hal-hal yang lebih besar yang akan Tuhan kerjakan. Ketika kita meneguhkan kepercayaan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan mengerjakannya. Bagian kita yang harus kita lakukan. Dan ketika firman Allah diajarkan di tempat ini. Terimalah dengan keteguhan hatimu. Dengan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah. Jangan lagi kita menjadi kanak-kanak rohani yang ingin terus diperhatikan dan menangisi semua apa yang sedang terjadi. Tetapi Tuhan ingin membawa kita seperti burung Raja Wali. Mengatasi semua badai dan tantangan yang lain. Karena Tuhan ingin mengangkat kita melampaui batasan yang pernah sudah kita lalui. Karena ada janji Tuhan bagi kita yang lebih baik, lebih mulia dan lebih besar. Ketika hari ini kita menerima kebenaran firman Allah. Kita mau bersama-sama menangis di kaki Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Doakan kami juga terus di daerah agar bersama dengan para hamba Tuhan dan seluruh hamba Tuhan di daerah. Yang menjadi binaan hambanya Bapak Pendeta Rumah Bea. Kami bersyukur mengenal hambanya. Kami bersyukur dididik dalam berbagai hal proses yang kami alami. Dan kami terus diikat oleh kecintaan kami kepada Tuhan melalui hambanya dan hambanya. Melalui keluarga hambanya dan ibu kita di tempat ini. Maka hari ini benar-benar kita ingin dulu menangis berlutut kepada Tuhan. Sehingga pada bulan yang ke-6 Tuhan akan berfirman dan menyatakan kehendaknya. Haleluya. Kita semua datang berlutut kepada Tuhan. Seumpama Raja Wali. Haleluya. Kita ingin hari ini menangis di kaki Tuhan. Haleluya. Ingin ku menangkan pertandingan imanku. Hari ini kita mau terbang seperti Raja Wali. Kita akan bersama berdoa bagi setiap persoalan kita. Terlebih bagi ibu yang kita cintai. Biarlah Tuhan terus menyatakan firman-Nya bagi hambanya Bapak Pendeta kita. Bapak rohani kita akan terus menguatkan kepercayaannya, keteguhannya untuk melihat kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Karena janji yang pernah diterima akan Tuhan kerjakan menurut waktunya Tuhan. Ingin ku menangkan pertandingan imanku. Haleluya. Semua kita bernyanyi Bapak Ibu, semua kita berlutut. Kita mau menangis di kaki Tuhan hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita ingin bersama dengan Yesus. Engkaulah Yesus pertolonganku. Ingin ku akhiri. Ingin ku akhiri segala serahkan hidupku dalam penantianmu, berikan ku kekuatan baru. Seumpama Raja Wali, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang perkasa. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, berlari, berlari dan berjalan. Takkan menjadi langsung, takkan menjadi seumpama Raja Wali, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang perkasa.
kekuatan sayapnya yang perkasa, berlari dan berjalan, tak akan menjadi lesu, takkan menjadi. Kita ulangi dari awal dan sungguh. Ingin ku menangkan pertandingan imanku. Semua berjanji, semua datang menyembah kepadanya. Haleluya. Pertandingan imanku, Engkau. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus kekuatanmu, maka teguhkan kepercayaanmu akan kuasanya. Yesus pertolongan. Ingin ku akhiri, ingin ku akhiri segala kelemahanku, di tanganmu ku serahkan hidupku. Dalam penantianmu, dalam penantianmu, jadikan ku kekuatan. Ulurkan tanganmu, mari ulurkan tangan kepada Tuhan. Ulurkan tanganmu, Yesus. Dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapmu, dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, berlari dan berjalan, tak akan menjadi lesu, takkan menjadi. Seumpama raja wali yang berdoa sembahlah Tuhan, yang berdoa sungguh-sungguh. Haleluya. Yesus, haleluya. Isi sedevo pada sedikara, isi sedevo, isi sedevo. Haleluya Bapa, haleluya. Isi sedevo pada berdoa sungguh-sungguh. Haleluya Yesus, Yesus, haleluya. Itu sedevo pada sedikara, itu sedevo pada sedikara. Haleluya. Seumpama raja wali, seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, berlari dan berjalan, tak akan menjadi lesu, takkan menjadi. Seumpama raja wali. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, umpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, berlari dan berjalan, jangan menjadi lesu, akan menjadi seumpama raja wali.
Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang perkasa. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang perkasa. Menjadi seumpama seumpama raja wali yang Bapa, kami bersama Ibu yang kami cintai, kami berdoa Tuhan, firman-Mu yang dinyatakan Tuhan, teguhkan kepercayaan Ibu kami Bapa, untuk menerima firman yang hidup, mengangkat hidupnya, dilepaskan dari setiap belenggu sakit penyakit, di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, sehingga kaki ini dapat berjalan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Bapa, ikan ini sana berlipat di sana Bapa, kuatlah kaki ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya, kuatlah Bapa, sehingga ada kehangatan mengalir darah, dalam nama Yesus Kristus, sehingga kaki dapat melangkah Bapa, ikan ini sana berlipat di sana Bapa, berlipat di sini sana. Bapa, jamalah kaki ini bersama Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Bapa Yesus Bapa, di sini dong, di sini dong, seumpama Raja Wali, lagi berdoa sungguh-sungguh. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang perkasa. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya yang perkasa, berlari dan berjalan, takkan menjadi lesu, takkan menjadi lelah. Raja, ada kuasa dalam nama. Hallelujah, Jesus, say keep the Father, Jesus, say fight, come in the Jesus, say the Father. Hallelujah, Jesus, say keep fight, come in.
Haleluya cini seni fofa. Margo mahoma. Ala di topi porbadia. Mudar di Yesus nama malupot. Oleh bilur-bilurnya ada kuasa. Fadi Jesus say viva. Jesus say credo fadi say vivo. Haleluya kifi fadi cini seni. Kami serahkan langsung kepada Bapak Pendeta yang bermobil. Ada kuasa dalam darah. Ada kuasa dalam darahnya, darahnya. Tuhan mengasihimu. Tuhan akan menyatakan anugerahnya bagimu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya Bapak. Hei kamu Yesus, ini viva ikan di sini. Viva di Jesus, seni credo viva di Jesus. Apa? Dalam darahnya, for the church, we fight for the church. The greater the city, for Father the church. Jesus, haleluya Bapakku. Engkau sekarang telah menjadi seorang istri. Tuhan menyatakan anugerahnya bagimu, kasihnya dalam hidupmu. Kepercayaanmu diteguhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, ini Paul ini kerinci. Sehingga Tuhan mengaruniakan kepadamu keturunan, membuka rahimmu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Di Paul ini Jesus, ini dipaikan. Jesus, ini Paul ini Jesus, Father. Ini sini keren Father di sini. Haleluya sini sini for fight di Jesus Kristus haleluya. Menjadi penghiburan bagi mama, penghiburan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kuat oleh karena kasih karunia Allah. Ubahlah cara baru, cara yang hidup lebih benar, lebih baik dengan segala kerendahan hati. Tuhan mengasihi, Tuhan mengampuni segala apa yang telah lalu. Tuhan ingin membawamu kepada hal-hal baru dalam semua tekanan ataupun dalam pikiran hatimu. Tuhan mengangkatnya hari ini. Tuhan membuat engkau menjadi baru, mengangkat segala beban pertanyaan ataupun yang sedang kau alami di tengah-tengah keluargamu. Tuhan menjadikannya baru dalam nama Yesus. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta Bongkaya untuk juga minta doa. Kita berdoa bagi minyak ini bersama-sama. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Kami mengundang Bapak Pendeta Rudi dan Pendeta Ramses. Ada kuasa dalam darahnya dan nanti kami serahkan untuk memimpin doa kita dalam doa berkat kepada banyak Bapak Pendeta yang berumah ya. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh ada kuasa dalam darahnya dan kita doakan minyak di depan ini. Haleluya Yesus. Pendeta Rudi dan Pendeta Ramses. Ada kuasa. Kami serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta yang berumah yang memimpin kita dalam doa berkat. Haleluya Bapa. Kami berdoa bagi minyak yang dibawa oleh umat-umatmu hari ini. Jamah dan kuduskan dalam firman Allah oleh Roh yang kudus Bapa. Ketika dipergunakan oleh anak-anak Tuhan, orang lemah dikuatkan, orang sakit disembuhkan, orang buta dapat melihat.
Orang lumpuh dapat berjalan dalam nama Yesus Kristus. Yang dirasukan roh jahat dilepaskan oleh karena kuasa dan anugerah Allah. Haleluya, Yesus, haleluya. Semua berdiri, kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Bersama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskan kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menggembalakan seluruh sidang jemaat Tuhan, sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput orang percayanya. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Nama Tuhan Yesus.